Perkenalkan, nama saya Aprilia Nisa dengan NIM 22010404060. Saya dari kelas A semester 5, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Susacentana. Pada video kali ini, untuk memenuhi tugas perkembangan hewan, saya akan menjelaskan materi selaput ekstra embrio dari kelompok 10. Yang pertama, pengertian dari selaput embrio. Selaput embrio merupakan selaput pada bagian luar yang membungkus embrio agar berada persis pada posisi normal di dalam organ reproduksi betina, yaitu tempat embrio berkembang. Fungsinya sebagai perlindungan agar embrio tidak terkontaminasi oleh antigen lain. Selaput embrio berfungsi sebagai media perantara bagi pertukaran zat serta perlindungan bagi embrio. Embrio dapat bertahan hidup selama beberapa waktu dengan menyerap makanan dari kantong kuning telur atau kantong yolk. Selaput ekstra embrio hanya terdapat pada embrio hewan-hewan terestrial atau hewan darat yang melindungi embrio dari kekeringan serta merupakan salah satu adaptasi embrio terhadap kehidupan darat. Dan fungsinya itu sebagai pelindung, nutrisi, respirasi, dan ekskresi. Selaput ekstra embrio terdapat pada hewan yang vertebrata terbagi atas dua, yaitu hewan vertebrata yang embrionya memiliki selaput ekstra embrio yang tergolong amniota, yaitu reptil, aves, dan mamalia. Lalu hewan vertebrata yang embrionya tidak memiliki selaput ekstra embrio yang tergolong dalam anamniota, yaitu pisces dan amfibi. Dan berikut ada 4 macam selaput embrio yang umumnya terdapat pada embrio vertebrata tingkat tinggi, yaitu yang pertama kantong yolk, yang kedua amnion, yang ketiga allantois, dan yang keempat chorion. Jadi pada gambar yang pertama ini merupakan kantong yolk. Jadi terlihat dari gambar berikut, yaitu gambar mekanisme perkembangan dari kantong yolk sendiri. Itu terdapat 3 tahap. Nah, pada tahap awal atau tahap A ini itu merupakan pembentukan awal kantong yolk. Tampak pada tahun ini kantong yolk baru mulai terbentuk dan ukurannya itu relatif kecil dibandingkan dengan embrio lainnya. Lalu posisi kantong yolk mungkin terletak di bagian bawah embrio. Yang kedua adalah tahap kedua dari perkembangan kantong yolk atau tahap B, itu perkembangan kantong yolk terlihat lebih besar dan lebih kompleks dibanding dari tahap awal yang tadi. Nah, itu terjadi vaskularisasi. Itu mulai terbentuk pembuluh darah yang membungkus kantong yolk dengan embrio. Dan kantong yolk sudah mulai aktif dalam menyediakan nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Lalu berikutnya adalah tahap C atau tahap ketiga ini. Tahap terakhir itu pertumbuhan maksimal kantong yolk. Jadi kantong yolk mencapai ukuran terbesarnya. Jadi pada tahap ini kantong yolk kemungkinan memainkan peran paling penting dalam menyediakan nutrisi bagi embrio dan seperti persiapan untuk regresi. Meskipun ukurannya maksimal, kantong yolk mungkin sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan mengecil seiring dengan perkembangan plasenta. Jadi gambar ini menunjukkan perkembangan kantong yolk pada embrio dari tahap awal hingga tahap mencapai ukuran maksimal atau tahap C. Kantong yolk itu berperan penting dalam memberikan nutrisi pada embrio sebelum plasenta terbentuk sepenuhnya. Seiring dengan perkembangan embrio, ukuran kantong yolk akan semakin mengecil dan fungsinya akan diambil alih oleh plasenta. Yang berikut ini adalah kantong amnion. Jadi bisa dilihat dari gambar, kantong amnion itu adalah membran yang mengelilingi embrio dan berisi cairan amnion.
Cairan amnion ini berfungsi sebagai bantalan pelindung bagi embrio dari benturan, menjaga suhu tubuh embrio tetap stabil dan memungkinkan embrio bergerak bebas. Jadi terdapat dua tahap ya pada perkembangan amnion ini. Itu yang pertama tahap A. Pada tahap awal perkembangan embrio atau tahap A ini kita dapat mengamati struktur penting. Itu yang pertama itu kantong amnion sudah mulai terbentuk dan mengelilingi embrio tersebut. Jadi cairan amnion itu mulai terakumulasi di dalam kantong amnion. Kemudian itu terdapat embrio berada dalam kantong amnion dan dikelilingi oleh cairan amnion. Dan juga terdapat korion, allantois, dan yolk sac. Lalu tahap KB itu adalah tahap selanjutnya. Itu terjadi perkembangan lebih lanjut. Jadi kantong amnion ini membesar dan semakin mengelilingi embrio. Cairan amnion semakin banyak. Terdapat juga embrio tumbuh dan berkembang dan organ-organ tubuh itu mulai terbentuk di dalam amnion. Terdapat pula ada korion, allantois, dan yolk sac. Jadi gambar ini itu menunjukkan perkembangan embrio dari tahap awal hingga selanjutnya. Kantong amnion memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi dan menyediakan lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan embrio. Lalu yang ketiga berikut adalah kantong allantois. Jadi kantong bisa dilihat di gambar. Kantong allantois adalah struktur ekstraembrionik yang memiliki peran penting dalam pertukaran gas, penyimpanan limbah, dan pembentukan bagian-bagian tubuh tertentu pada embrio hewan amniotat termasuk burung seperti ayam. Jadi mekanisme bentuk kantong allantois itu kita bisa dilihat dari gambar. Terdapat 3 tahap. Yang pertama itu tahap A. Itu terjadi di verticulum allantois. Pada tahap awal ini, kantong allantois mulai terbentuk sebagai tonjolan kecil dari dinding usus belakang embrio tersebut di verticulum allantois. Di verticulum ini tumbuh ke dalam rongga ekstraembrionik. Lalu yang kedua itu struktur lain yang terlihat pada tahap ini itu ada korion, amnion, dan rongga amnion. Membran keluar yang melihat embrio, sedangkan amnion adalah membran yang membungkus embrio dalam cairan amnion. Yang berikut pada tahap B. Jadi pada tahap ini itu pada tahap B itu tuh kita bisa melihat di gambar yang telah saya paparkan ini itu terjadi di verticulum allantois terus tumbuh dan membesar masuk ke dalam rongga ekstraembrionik. Lalu terjadi vaskularisasi. Pembuluh darah itu mulai terbentuk di dalam dinding allantois. Menghubungkannya dengan sistem peredaran darah embrio. Pembuluh darah ini akan berfungsi dalam pertukaran gas dan transportasi zat. Yang kedua itu terjadi kontak dengan korion. Jadi allantois itu tumbuh hingga mencapai dan bersentuhan dengan korion. Kita bisa lihat gambar kontak antara allantois dan korion ini penting untuk pembentukan membran allantokorion yang akan berfungsi sebagai organ pernapasan embrio. Jadi itu amnion dan korion itu saling berhubungan. Lalu yang kayak C, itu tahap C itu terjadi pembentukan membran allantokorion. Itu allantois dan korion bersatu membentuk membran allantokorion yang luas dan berkapiler. Jadi membran ini melekat pada dinding cangkang telur. Fungsi membran allantokorion itu adalah sebagai organ pernafasan embrio. Dan juga penyimpanan limbah serta penyimpanan limbah. Yang berikut, gambar berikut kantong korion. Jadi gambar ini tuh menunjukkan perkembangan lebih lanjut dari korion. Struktur-struktur yang terlihat pada gambar ini sebagian besar sama dengan gambar sebelumnya. Namun pada gambar ini kita bisa melihat lebih jelas lagi bagaimana korion melekat pada cangkang telur. Jadi gambar ini tuh berkaitan dengan gambar pada kantong allantois tadi.
Nah, peran korion itu adalah sebagai perlindungan. Korion melindungi embrio dari kerusakan fisik dan infeksi. Lalu juga berperan sebagai pertukaran gas. Itu bersama dengan allantois, korion membentuk membran allantochorion yang berfungsi sebagai organ pernapasan embrio atau pertukaran gas. Lalu berfungsi juga sebagai absorpsi kalsium. Korion juga berperan dalam absorpsi kalsium dari cangkang telur yang diperlukan untuk pembentukan tulang embrio. Jadi kesimpulannya itu kantong allantois dan korion adalah dua struktur ekstraembrionik yang sangat penting bagi perkembangan embrio ayam. Allantois berfungsi dalam pertukaran gas menyimpan limbah, sedangkan korion berfungsi sebagai pelindung dan juga berperan dalam pertukaran gas. Kedua struktur ini bekerja sama untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan embrio yang optimal. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih.